Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentang Tresnati dari akuntansi 23E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebebasan beragama dan sosial dalam Islam. Adapun prinsip kebebasan beragama dalam Islam, yaitu secara etimologi, kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas, yang artinya merdeka, tidak terkait, tidak terpaksa, dan tidak melakukan keinginannya. Dan beragama, yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Dari pengertian ini, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terkait atau merdeka untuk memeluk suatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Kemudian, secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham keberagamaan yang didasarkan pada pandangan bahwa agama lain juga di dunia ini sebagai agama yang harus dihormati dan dihargai. Adapun istilah kebebasan beragama menurut David E. Apter pada mulanya mengacu kepada masyarakat yang majemuk. Sedangkan yang dimaksud masyarakat majemuk adalah masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi ke dalam kelompok suku etnis, racial, agama, dan kebudayaan. Ini artinya pluralisme di Indonesia disebut dengan istilah majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri dan memiliki tanda-tanda tidak ada perbauran suatu sama lain dalam kesatuan agama, sosial, dan politik. Tidak adanya kehendak bersama, sistem nilai yang berbeda-beda, anggota masyarakat kurang memiliki homogenitas kebudayaan. Dari pengertian bahasa dan istilah di atas, dapat ditegaskan di sini bahwa kebebasan beragama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya untuk umat manusia. Prinsip kebebasan beragama dalam Islam adalah bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Lalu, adapun prinsip-prinsipnya adalah 1. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, termasuk agama Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Yang kedua adalah kebebasan beragama merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Yang ketiga, kebebasan beragama merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram, dan damai. Dan yang keempat adalah kebebasan beragama dalam Islam tidak memperkenalkan cara kekerasan untuk menggiring manusia dalam Islam. Yang kelima, kebebasan beragama dalam Islam tetap berpijak kepada garis-garis yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun etika sosial dalam Islam yaitu seperangkat aturan berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan ketika bergaul dengan orang lain. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika sosial adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang dimana, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang paling zalim. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan 3 hal di ruang publik, yaitu suriyah atau mengolok-olok, kedua lam atau mencela, ketiga nabs atau menjuluki orang lain dengan julukan jelek. Adapun pengertian dari al-syurkiyah menurut Fakhruddin Al-Rajij yang dimaksud dengan kata ini adalah sikap tidak memandang orang lain dengan memandang pergaulan izal, tidak mengakui eksistensinya, dan menjatuhkan dari derajat yang semestinya. Adapun al-lams, Fakhruddin Al-Rajij mengartikan kata ini dengan menyebutkan aib atau menjelekan kejelekan seseorang di depan orang lain.
Dan adapun yang ketiga yaitu al-nabz. Ayat tersebut mengajarkan untuk kita tidak memberikan julukan yang jelek kepada orang lain. Misalnya, seorang menjuluki orang lain dengan nama binatang atau dengan sebutan-sebutan lainnya yang tidak baik. Adapun menyematkan julukan atau nama yang baik kepada orang lain tidaklah dilarang oleh Islam, maupun julukan tersebut hanya sebatas penamaan dan tidak sesuai dengan realita. Sebagai contoh yaitu, seseorang boleh bahkan dianjurkan menyematkan nama dan julukan yang baik kepada anaknya seperti anak pintar, anak soleh, anak baik, dan julukan baik lainnya. Meskipun sesungguhnya anak tersebut tidak seperti dalam julukan tersebut, karena penyematan nama ini merupakan bagian dari doa untuk anak tersebut. Etika sosial di atas meskipun terlihat sangat sederhana, namun tetap relevan dan mengena untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana banyak orang melalui media sosial saling mengolok-olok, melecehkan, mencela, menyematkan nama atau julukan jelek kepada yang lain. Sikap-sikap tersebut harus dihindari dan sebaliknya, memiliki sikap dan perilaku yang terpuji. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.